Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA yang disertai perjamuan suci sore malam hari ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami, satu-satunya kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sore hari ini Engkau sudah menghimpunkan kami kembali setelah seharian dalam kegiatan kami, dalam pekerjaan kami. Engkau juga sudah memberkati, menyertai hingga saat ini. Dan sekarang Tuhan kembali kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan tetap berkemurahan, memberikan kekuatan, kemampuan yang dari surga, supaya tubuh ini kami boleh gunakan untuk beribadah, untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sucikan hati, pikiran, pandangan kami, untuk kami mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Tuhan berkemurahan, Tuhan hadir, Tuhan memberkati ibadah ini sampai selesainya. Seluruh pelayan-Mu yang terkait dalam pelayanan ini Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati kami sekalian. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari NR 309. NR 309, hanya Yesus jawabanku. Hanya Yesus jawabanku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Yesus adalah jawaban satu-satunya dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, kita alami, maka pasti ada jawaban yang pasti, jawaban yang benar, ya datangnya dari Tuhan sendiri. Mari kita akan lanjutkan pujian kita untuk sekaligus kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari NR 216 Roh Kudus. NR 216 Roh Kudus. Di sini Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, jamahlah kami Tuhan, haleluya. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk supaya Roh Kudus betul-betul menjamah hati kita. Benar Tuhan, kami mengaminkan pujian kami ini yang kami panjatkan, kami persembahkan kepadamu. Tuhan, biarlah kerinduan hati kami sungguh-sungguh terkabulkan oleh firman Tuhan dan menjawab apa yang menjadi masalah dan persoalan kami. Namun demikian, lebih dari semuanya itu Tuhan, jamahlah hati kami supaya kami mengalami kuasa daripada firman-Mu. Kami mengalami suatu kuasa pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, angan-angan, perasaan kami, supaya kami bisa fokus kepada Engkau dan Engkau mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau menolong, Engkau juga memberkati para hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-hamba-Mu melayani Tuhan, bersama seluruh sidang jemaat-Mu, dan pengurapan yang sama juga Engkau nyatakan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu, kepada gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguhlah nyata firman-Mu ini Tuhan bekerja memperbaharui kehidupan kami. Terlebih juga Tuhan, firman-Mu boleh menyelesaikan, boleh mengerjakan, boleh sungguh-sungguh Tuhan menolong akan segala persoalan dan yang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dudukkan kami semua sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah-rumah. Tuhan dudukkan dan berikan hati yang tenang, hati yang damai. Tuhan berikan hati yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom kepada kita semua. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada sore hari ini kembali Tuhan menghimpunkan kita untuk kita bisa beribadah dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Sungguh luar biasa, tidak terasa kita sudah masuk tanggal 10, selaku tanggal 10, ya hari Rabu tanggal 10, ya bulan Maret ini begitu cepatnya hari-hari ini, dan itu sebabnya ya dengan cepatnya hari yang begitu cepat, ya tahu-tahu sudah tanggal 10 lagi dan seterusnya, satu untuk mengingatkan kepada kita saudara sekalian bahwa waktu ini dipercepat, seolah dipercepat oleh Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Jika Tuhan ya tidak mempercepat hari ini, maka juga tidak menutup kemungkinan orang-orang akan banyak berbuat dosa, berbuat kejahatan, dan itu sebabnya seolah Tuhan mempercepat. Ya, demikian juga kita juga harus mengerti kalau demikian
maka kedatangan Tuhan itu juga akan segera terjadi. Dan itu sebabnya di hari-hari ini Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, saudara sekalian, untuk mempersiapkan kehidupan kita secara pribadi, mempersiapkan nikah rumah tangga kita, untuk dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun demikian juga perlu saya menyampaikan bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak peristiwa-peristiwa yang tertulis dalam Alkitab ini akan tergenapi. Dan itu sebabnya lewat ibadah ini kita diberitahu oleh Tuhan, khususnya di saat kita mempelajari, membaca dalam kitab Wahyu pasal 12 ini. Sungguh luar biasa ketika Tuhan juga menampilkan gerejanya secara sempurna, saudaraku. Ya, seorang wanita yang berselubungkan matahari dan berpijakan bulan dan bintang dengan 12 mahkota bintang di kepalanya. Ya, terang yang sempurna itu Tuhan tampilkan, saudaraku. Tapi ternyata juga ada terang yang lain. Tentu ini bukan dari Tuhan, terang yang lain. Dia juga berada di langit, tetapi wujudnya ular naga merah padam. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan di sini. Ya, tampak suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini suatu tanda yang lain. Di hari-hari ini kita masih mempelajari bagaimana ya Allah itu menerangi bumi yang gelap. Ya, Tuhan punya rencana kepada bumi, kepada kehidupan kita ini, sampai sewaktu-waktu kita disebutkan sebagai terang dunia. Jika Yesus mengatakan, "Aku terang dunia," maka kepada kita, saudara sekalian, kepada kita sewaktu-waktu Tuhan juga sebutkan, "Kamu adalah terang dunia." Prosesnya kita sudah tahu, sudah lihat, sudah mendengar, yaitu mulai kita bisa mengikut terang, tidak berjalan dalam kegelapan, baru kita memperoleh terang. Dan kalau itu terus, terang Tuhan, terang firman Allah ini, terang pribadi Tuhan ini, ya tetap kita yakini dan kita terima, ya maka terang itu sewaktu-waktu akan semakin membesar, saudaraku, dan menjadi terang yang sempurna. Seperti Yesus itu terang dunia, maka kita pun juga terang dunia. Namun demikian ada halangan, ya ada rintangan yang coba untuk memadamkan terang itu. Bagaimana kiprah dari ular naga merah ini ingin menghambat, bahkan ingin menghancurkan terang yang sempurna, terang yang Tuhan taruh dalam gereja Tuhan ini, dan mempelai wanita Tuhan ini untuk bisa dihancurkan. Tetapi kita bisa melihat rencana Allah itu tidak pernah gagal, sekalipun disebutkan di sana ekornya itu menyeret sepertiga bintang di langit, saudaraku. Bahkan ketika perempuan itu mau melahirkan, dia menjaga, dia menunggu, dia berdiri di hadapan perempuan itu. Namun demikian tetap juga Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan. Baik bayi laki-laki, anak laki-laki yang dilahirkan perempuan itu, dan sekaligus juga Tuhan juga menolong, menyelamatkan perempuan ini, ya, dengan 2 sayap burung nasar itu, maka dibawa terbang ke padang gurun jauh dari mata ular. Ini yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat. Bagaimana Tuhan itu menolong kehidupan khususnya gereja Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah dan melayani Dia. Apapun yang terjadi, ya apapun rintangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan, maka Tuhan tetap menolong. Lalu tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika perempuan ini dibawa terbang dengan 2 sayap burung nasar yang besar itu, saudara, itu pun ular naga masih berusaha untuk mengejar, bahkan dia terbang jauh, saudara.
maka dia menggunakan mulutnya, menyemburkan air dari mulutnya sebesar sungai, supaya dihanyutkan sungai itu. Jadi tujuannya dia menyemburkan air itu kepada perempuan itu, untuk supaya perempuan ini dihanyutkan dan tenggelam dan tidak bangkit lagi. Tetapi lagi-lagi Tuhan itu yang menyatakan perlindungan dan pembelaannya terhadap gerejanya itu dengan bumi ini yang membuka mulutnya untuk menelan air yang disemburkan oleh ular naga ini, sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan. Kemarin kita sudah memeriksa dengan sederhana bagaimana aliran air yang kencang, yang deras, yang bisa menghanyutkan, bisa menenggelamkan, bisa menghancurkan ini, yaitu lewat pengajaran yang sesat yang disampaikan oleh nabi-nabi palsunya, untuk menyesatkan anak-anak Tuhan, untuk menyesatkan gereja Tuhan, untuk supaya tidak sampai pada tujuan akhir. Aliran pengajaran sesat ini. Dan itu sebabnya kalau kita diperhadapkan pengajaran yang tidak benar, pengajaran sesat, maka kita teguh berdiri dalam ajaran yang benar, ajaran yang bersumber dari Alkitab yang kita punya, yang kita baca, yang selalu kita periksa, yang selalu kita teliti di hari-hari ini, kita tetap. Jadi kita tidak usah untuk menghadapi pengajaran sesat lalu kita menyalahkan atau melaporkan begini, tidak perlu. Nomor satu dari pihak kita, anak-anak Tuhan, ketika diperhadapkan semacam itu, kita tetap teguh berdiri, jangan goyah. Jangan mau digoyahkan oleh apapun juga, terutama lewat pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Maka aliran yang deras itu juga, yang kemarin saya menunjukkan lewat pergaulan. Lewat pergaulan ini juga setan juga dari sana, saudara sekalian. Itu sebabnya jaga pergaulan kita, sebab kelakuan yang buruk itu pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk itu bisa merusak kelakuan yang baik, dan itu sebabnya bagi kita bukan berarti kita tidak boleh bergaul. Silahkan kita bergaul, tapi kita harus waspada, kita hati-hati, jangan justru karena pergaulan itu maka akhirnya kita mengorbankan pengajaran, mengorbankan kebenaran, dan kita terseret, kita hanyut oleh karena pergaulan yang buruk itu. Maka perbuatan yang baik itu akan menjadi hilang begitu saja. Lain sebabnya, biarlah kehidupan kita di hari-hari ini, saudara sekalian, dengan apa yang Tuhan ajarkan ini, kita semakin mengerti. Lalu aliran yang ketiga yang saya sebutkan kemarin itu adalah aliran dunia. Dunia dan segala isinya ini juga bisa menghanyutkan kita, bisa menenggelamkan kita, membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, ini yang kita harus waspadai. Aliran yang bisa menghanyutkan kita, bisa menenggelamkan dunia ini dengan segala isinya, dengan segala keinginannya. Dan firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tidak ada. Kalau kasih Bapa itu tidak ada, lalu kasihnya siapa yang ada pada kita? Maka yang ada hanya kasih eros. Kalau kasih agapau tidak ada, kasih filio mungkin ada, tapi itu bukan kasihnya Allah. Sebab kasihnya Allah, kasih agapau itu adalah kasih yang ditandai dengan pengorbanan.
ditandai dengan kerelaan diri. Contohnya pribadi Tuhan sendiri. Kasih persahabatan, ya itu baik. Tapi ketika kita baik sama baik, kita bisa bersahabat, saudara. Ya, persahabatan bisa terputus seringkali oleh karena ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita. Yang paling parah kalau kita kasih yang ada pada kita, kasih eros. Kasih yang menekankan perbuatan-perbuatan daging. Kasih hawa nafsu. Ini yang berbahaya. Itu sebabnya, saudaraku, itu sebabnya 1 Yohanes pasal yang kedua mulai ayat yang ke-11 mengingatkan kepada kita untuk supaya kita tidak dihanyutkan oleh dunia dan segala isinya, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itulah isi dunia. Sekarang saya ingin lanjutkan. Yang keluar dari dalam mulutnya itu bukan hanya air sebesar sungai, saudaraku, tapi justru dalam Wahyu pasal yang ke-16, saudaraku, ayat yang ke-13 di sana, maka ular naga dan antikris dan nabi palsu itu, dari mulutnya itu keluar 3 roh najis yang serupa dengan kata. Jadi ini bukan hanya pengajaran, bukan hanya pergaulan, bukan hanya dunia, tetapi dari mulutnya itu, naga itu, sumbernya ini dari naga, saudara, mengeluarkan 3 roh najis, menyebarkan kenajisan. Ini juga bisa membuat manusia itu tidak menutup kemungkinan anak-anak Tuhan banyak yang hanyut dan tenggelam di sana. Coba kita membaca lebih dulu, saudara sekalian, Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 ini, ya. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-13. Dan aku melihat dari mulut naga. Perhatikan, dari Rasul Yohanes ini melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Jadi ini binatang-binatang buas ini, 3 binatang buas ini, yang kemarin saya menunjukkan dalam kitab Kejadian, harusnya Alkitab mengatakan untuk supaya kita berkuasa atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, atas binatang-binatang yang melata yang ada di bumi. Tapi perkembangannya kita bisa melihat dalam kitab Wahyu ini, yang disebutkan burung-burung di udara sudah menjadi ular naga merah padam. Saudara sekalian, yang disebutkan ikan-ikan di laut sudah menjadi antikris, binatang buas, saudaraku, yang siap menerkam, menelan, bahkan yang ada di bumi, yaitu nabi-nabi palsu ini, yang ketiga-tiganya keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Dan peristiwa ini, saudaraku, roh najis yang menyerupai kata, kita teringat peristiwa ketika Tuhan menginginkan untuk supaya Israel itu keluar dari tanah Mesir, saudaraku. Tetapi saat itu Fir'aun itu mengeraskan hati, saudaraku. Tapi Tuhan mengancam saat itu, kalau kamu tidak keluarkan orang Israel ini untuk dia bisa beribadah kepada Allah, maka sungguh-sungguh akan terjadi. Kata-kata ini akan menyelimuti tanah Mesir. Dan itu terjadi. Mulai dari sungai Nil merayap
sampai ke istana raja, sampai di rumah-rumah, sampai ya setiap rumah dan semua itu betul-betul mengalami yang namanya itu malapetaka atau tulah, yaitu berupa kata, sampai di adonan-adonan, sampai di tempat-tempat tidur. Apa ini kata? Tadi disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 16 itu, ya, bahwa kata ini adalah roh-roh najis yang keluar dari binatang ini. 3 binatang ini, ular naga, binatang itulah antikris, dan nabi palsu. Keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Jadi di hari-hari ini, ya, setan itu berupaya, dia gagal dengan pengajarannya. Dia gagal dalam pergaulan, mempengaruhi kita dalam pergaulan. Dia gagal mempengaruhi kita untuk mengasihi dunia. Tapi sekarang roh-roh najis ini dia sebarkan. Bahkan tidak sedikit juga yang dikhawatirkan, ditakutkan gereja juga akan hanyut oleh karena roh kenajisan ini, yaitu lewat pernikahan, ya, lewat pergaulan anak muda-mudi, ya, maka roh kenajisan, roh perzinahan, roh persundalan ini bisa terjadi. Nah, ini sebabnya kepada kita yang sudah berkeluarga, jangan mengatakan, oh aku kan sudah berkeluarga. Tidak sedikit karena kita ada waspada, kita tidak hati-hati. Katakanlah kita mengatakan, aku anak Tuhan, aku orang Kristen, tapi juga tidak sedikit, bahkan hamba Tuhan sekalipun tidak sedikit yang juga mengalami persoalan yang menyangkut soal roh kenajisan ini. Ini roh najis bisa, ini tidak pandang bulu, dan mengatakan, oh sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Tidak. Kita harus hati-hati, kita harus waspada untuk supaya kita betul-betul menjaga. Jangan sampai roh najis ini melanda. Ini sengaja disebarkan oleh 3 binatang buas ini. Untuk tujuannya sama, untuk supaya hanyut, untuk supaya tenggelam dan binasa dan tidak bangkit-bangkit lagi. Melalui perzinahan, melalui persundalan, melalui pergaulan yang tidak sehat antara muda-mudi yang pada akhirnya, saudara sekalian, betul-betul itu terjadi, ke roh kenajisan itu terjadi, saudara, ya, akan membuat kita akhirnya kita bisa kendor, bahkan kita tidak beribadah, apalagi tidak bisa melayani. Sekalipun kita mengatakan kita orang Kristen, anak Tuhan, imam-imam sekaligus, maka kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Ada roh yang namanya kata. Roh kata ini, roh najis itu sudah merasuk dalam setiap lini kehidupan, mulai dari nikah, rumah tangga, sampai pun anak-anak kita. Itu sebabnya kita waspadai. Ya, tadi saya mengatakan nikah kita jaga. Ya, anak-anak muda kalian, jika Tuhan izinkan menikah, mau menikah, masa-masa tunangan, masa-masa pacaran, jaga baik-baik. Usahakan, harus kita perjuangkan tetap dalam kebenaran dan kesucian Allah. Jangan melakukan hal yang tidak benar, membuat kita tidak diberkati oleh Tuhan, membuat akhirnya Tuhan itu rasa pilu. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan ini tidak bisa menjaga diri. Kenapa di dalam zaman Nuh ini terjadi air bah yang begitu dahsyat membinasakan semua manusia? Karena Tuhan melihat di zaman itu anak-anak Allah, dia mengambil anak-anak dunia, anak-anak manusia, anak-anak dunia,
yang pada akhirnya melahirkan raksasa-raksasa. Melahirkan raksasa yang dimaksud ini adalah untuk sekarang, dulu mungkin wujudnya raksasa. Sekarang raksasa itu hawa nafsu daki yang begitu hebat, yang begitu besar menguasai kita, sampai kita tidak bisa beribadah, sampai kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan rasa menyesal atas ciptaan manusia itu, ya, atas ciptaannya yaitu manusia itu, yang pada akhirnya maka Tuhan itu menghukum dengan air bah setelah hujan itu 40 hari 40 malam. Hanya 4 pasang nikah saja yang selamat. Nuh dan istri, ketiga anak Nuh, ya, dengan istri berarti 4 pasang atau 8 orang saja yang selamat saat itu, yang mendapatkan kasih karunia pada Allah. Itu sebabnya kepada kita, saudara, biar di hari-hari ini ketika 3 binatang buas ini dari mulutnya keluar 3 roh najis ini, saudara, maka dari pihak kita harus tetap dalam kebenaran dan kesucian Allah. Dan ini memang disebarkan oleh setan, saudara, untuk supaya kehidupan anak-anak Tuhan itu betul-betul tidak mencapai tujuan akhir. Tidak mencapai tujuan akhir. Ya, luar biasa. Dan Rasul Paulus dalam tulisannya dalam surat Ibrani pasal yang ke-13, laku. Ya, coba kita membaca Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ini nasihat untuk kita, ya, khususnya yang sudah menikah atau belum menikah atau mau menikah. Hati-hati, ya, perhatikan ayat yang keempat dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Ya, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezinah akan dihakimi Allah. Seolah-olah ayat ini hanya berlaku kepada orang yang sudah berkeluarga. Ya, secara fisik memang, tetapi sesungguhnya disebutkan pernikahan itu, perkawinan itu kan hubungan antara suami dan istri dalam keluarga. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang belum berkeluarga dengan ayat ini? Yaitu kalau kita belum menikah, bagaimana hubungan kita ini dengan Tuhan? Ya, bagikan suami dan istri, ya, bagi kita yang belum menikah, yang mau menikah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Artinya penuh hormat dengan kesucian, jangan dicemarkan. Tempat tidur ini bicara tentang pernikahan. Jangan dicemarkan. Menikah hanya sekedar untuk memburu, untuk melampiaskan, untuk pelampiasan hawa nafsu, bukan. Bukan itu tujuannya. Tapi nikah yang Tuhan ciptakan ini, maka kita yang mengerti rencana Allah, mengerti firman Tuhan, nikah itu bukan sekedar menikah suami dan istri, tapi kita bisa membawa nikah di dunia ini sampai sewaktu-waktu kita bisa menikah dengan Kristus, mempersiapkan kehidupan kita. Nikah kita yang banyak kekurangan, nikah kita harus kita gumulkan di hari-hari ini. Ya, saya ada pengalaman dalam hal ini, begitu beratnya. Tapi jangan membuat ini putus asa. Kalau nikah kita ada kesalahan, kalau nikah kita banyak masalah dan persoalan, ayo kita bawa kepada Tuhan. Dia sang pencipta nikah itu.
dia pasti juga akan menyelesaikan nikah itu. Dan itu sebabnya buat kita di hari-hari ini, sementara ular naga, antikris dan nabi palsu, setan itu, antikris dan nabi palsu ini dari mulutnya menyemburkan kenajisan-kenajisan, maka dari kita harus kita pergunakan waktu ini untuk bagaimana kita sebanyak-banyaknya, sedapat-dapatnya, untuk kita selalu yang kita dengarkan itu kebenaran dan kesucian Allah. Firman dan urapan Roh Kudus ini di hari-hari sangat penting dan kita butuhkan. Itu yang akan membuat kita teguh. Itu yang membuat kita tidak goyah, saudara sekalian. Haleluya. Sebab kita tahu orang-orang Sunda dan Pesina akan dihakimi Allah. Ini suatu kengerian. Ini suatu kengerian. Ya, itu sebabnya mari ya Tuhan mengingatkan ini. Sampai sewaktu-waktu Alkitab mengatakan kalau kita terus kita disucikan oleh firman Allah. Ya, Mazmur 119 dia katakan, dengan apa anak muda bisa hidup suci? Ini penting. Hanya dengan firman Tuhan. Kitab Wahyu menutup suatu, maka yang suci akan semakin suci. Saudara sekalian, yang benar semakin benar, tapi yang najis akan semakin najis, dan yang jahat akan semakin jahat. Tinggal menunggu saat penghukuman Allah itu. Disebutkan orang-orang Sunda dan Pesina akan dihakimi Allah. Kita bersyukur, kita berterima kasih, saudara sekalian. Dalam keadaan yang semacam ini, di mana setan sedang menyebarkan roh kenajisan itu dalam bentuk apapun juga, yang membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Saudara sekalian, dan kita bisa melihat dalam Roma pasal 1, karena kelakuan dari manusia itu, ya, manusia tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, hidup dalam kebodohannya dan kekerasan hatinya, sampai Tuhan seolah membiarkan ya terjadinya perzinahan, persundalan. Perzinahan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sampai pun manusia dengan binatang. Ini hebatnya yang terjadi ini. Siapa ini? Sebetulnya pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Membiarkan Tuhan itu. Karena apa? Ketika Tuhan itu dia memberikan kesempatan, kita tidak mau menggunakan kesempatan itu. Ya, coba dibaca supaya lebih kita tahu suatu. Ya. Ini hati-hati buat kita. Roma pasal yang pertama ayat 21. Roma pasal pertama ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Jadi ini nanti kita lihat yang saya katakan tadi, orang yang jatuh dalam kecemaran itu satu. Atas provokasi daripada ular naga, antikris dan nabi palsu, yang dari mulutnya menyemburkan roh-roh kenajisan itu. Ini kita lihat. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ini persoalannya. Kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, kita tidak berjaga, kita lengah, saudara. Kita lengah. Membiarkan roh najis itu merasuk dan masuk dalam setiap kehidupan, bahkan kehidupan orang-orang yang mengatakan mengenal Allah, tapi sayang dia tidak memuliakan Allah itu dan tidak mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia atau menjadi najis
dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Coba, siapa mereka itu? Mereka yang mengatakan mengenal Allah, mereka yang mengatakan menerima terang, tapi dia kembali kepada kubangan. Ya, seperti anjing menjilat kepada muntahnya, babi yang dimandikan kembali kepada kubangan. Karakter tabiat yang lama itu dia kembali. Padahal sesungguhnya mungkin dia pernah mendapatkan kasih karunia kemurahan untuk dia menerima terang, menerima firman kehidupan, menerima keselamatan, tetapi dia tidak memuliakan Allah, tidak mengucap syukur kepada dia. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap-gelap. Pikirannya sia-sia, hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Coba kalau hati itu gelap, ya. Padahal sesungguhnya kalau kita mau benar, kalau yang benar itu, kalau hati gelap dia pasti harus mencari terang. Kenapa? Sebab ketika kita menerima terang, maka gelap itu akan pergi. Mengikut terang dan tidak berjalan di dalam gelap atau meninggalkan kegelapan, dan dia akan kembali memperoleh terang. Tapi yang terjadi tidak. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, tidak peduli itu siapa atau apa. Apalagi yang dikaitkan dengan bagaimana setan dengan roh najisnya sedang dia umbar. Ya, ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana. Tidak memuliakan Allah. Tidak memuliakan Allah ini. Ya. Burung-burung yang saya ulangi, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Ya, tidak fana itu artinya kekal, dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana. Jadi yang kekal ya ditukarkan dengan sesuatu yang tidak kekal, yang fana. Sedang lenyap ini isi dengan isi dunia dan segala isinya. Saudara sekalian, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, ayat 24 perhatikan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Coba kita lihat. Apa Allah itu jahat? Tidak. Tidak ada kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Ada kesempatan untuk kita mengenal dan menerima Allah dan memuliakan Allah. Tapi kita tidak memuliakan Allah. Kita lebih kita lebih menerima ajaran-ajaran yang lain, saudara. Ya, lewat kenajisan mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita bertindak bodoh, dikatakan maka Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kita lihat, keinginan hati menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Hati ini, coba kalau hati ini tidak ada firman, tidak ada Allah yang diam, berarti keinginan hati yaitu hawa nafsu. Ya, dalam Yakobus katakan kalau saja keinginan itu dibuai,
maka menghasilkan dosa. Kalau keinginan hati yang sifatnya najis atau hawa nafsu, dan kalau itu dibuai sudah menjadi perbuatan, maka menghasilkan dosa. Maka kalau sudah ada perbuatan dosa, upah dosa itu ada kematian. Coba jangan ditutup dulu Roma ini, ya. Kita coba baca dalam Yakobus, suratan Yakobus 1, ya. Bagaimana hati ini, ya, keinginan hati ini, ya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 atau ayat yang ke-14. Yakobus ayat pertama, pasal pertama ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret. Nah, kita lihat, diseret dan dipikat olehnya. Siapa yang menyeret dia, yang memikat dia? Pikiran hati yang najis, yang jahat itu. Ya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai menjadi perbuatan, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan kematian atau maut. Ini akibatnya. Tetapi Roma pasal 1 tadi, ya, bagian Allah itu menyerahkan mereka kepada keinginan hati, ya, akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran. Nah, ini persoalannya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, sesuatu yang tidak suci, yang tidak benar. Ya, tidak lagi kita respect terhadap firman Tuhan. Tidak lagi kita tertarik dengan ibadah, tidak tertarik lagi dengan pelayanan yang Tuhan sediakan kepada kita. Dia membiarkan pikiran angan-angan kita ini kepada pikiran-pikiran yang bodoh, sehingga menjadi gelap mata, gelap hati. Nah, ini disebutkan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ditukarkan. Ya, dia menyembah kepada makhluk. Ya, menyembah kepada binatang buas, kepada naga, kepada antikris, kepada nabi palsu dengan ajarannya. Yang jelas dari mulutnya itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata untuk menghancurkan gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Ini terjadi. Manusia tidak respect, tidak respon, ya, tidak mengutamakan ibadah, tidak tertarik lagi dengan firman pengajaran. Ya, hanya ibadah, hanya kewajiban dan semua. Kita lihat, ya, menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang seharusnya harus disuci. Sang pencipta yang menciptakan kita, Allah yang kekal itu, yang membentuk bumi, yang mengisi bumi, yang memberikan terang kepada bumi. Ya, harusnya kita ini harus bersyukur, berterima kasih. Nanti bagian yang keempat, roh itu melayang-layang di permukaan air. Bukan di situ tempatnya. Nanti ditemukan tempat yang paling tepat, tempatnya roh Allah itu ada pada manusia. Nanti kita lihat. Ya, kita periksa bagian yang itu. Kita selesaikan ini dulu. Ya, puji Tuhan. Harusnya kita
memuji, menyembah, memuliakan Dia, karena Dia sudah menolong kita, membentuk kehidupan kita, mengisi dengan iman, pengharapan, dan kasih-Nya, menerangi kita sampai sewaktu kita menjadi terang dunia. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tapi sebaliknya yang terjadi, justru manusia menggantikan kebenaran Allah dengan perkara-perkara yang dusta, yang najis, yang jahat, saudara-saudara. Ini yang dilakukan oleh manusia. Apa akibatnya? Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ini istri, ini perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Itulah homo, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Perempuan dengan perempuan, itulah lesbian. Ini yang Tuhan tunjukkan. Dan itu sebabnya kita belum terlambat. Ini dibentangkan kepada untuk mengingatkan kepada kita. Ini yang terjadi, saudaraku. Ya, yang ujungnya harus mengalami pembalasan. Tadi dalam Ibrani pasal yang ke-13, pendusta, orang yang bukan hanya pendusta, penzina akan dihakimi Allah. Dan di sini juga disebutkan, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Coba dalam kesesatannya, dengan kejahatan dan kenajisan yang mempengaruhi dia. Roh kenajisan yang sudah mempengaruhi dia. Perbuatan-perbuatan kemesuman, kesemuan, persetubuhan yang tidak wajar itu terjadi. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan, dan seterusnya. Atau saya lebih baik baca ya. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Jadi bukan orang yang tidak tahu tentang hukum Allah. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tahu tuntutan hukum Allah, tahu tentang kebenaran. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, karena bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Artinya, kehidupan ini sungguh-sungguh. Tetapi akibatnya, dia harus menerima satu pembalasan. Nah itu sebabnya, adanya firman yang kita terima, kita dengar ini malam hari ini, yang merupakan suatu ilham Allah. Kita mengakui kita belum sempurna, atau mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang demikian ini, tapi biarlah malam hari ini merupakan suatu teguran yang keras kepada kita.
lewat firman yang diilhamkan ini, yang dibukakan ini, membuka mata hati kita yang gelap, hati yang bodoh, pikiran yang sia-sia ini dibuka oleh Tuhan, oleh firman pengajaran yang keras itu, untuk menyatakan kekurangan kesalahan kita, menyadarkan bahwa apa yang selama ini kita lakukan, kita berbuat sudah tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kencangnya arus roh kenajisan itu, roh kejahatan itu, yang mempengaruhi pikiran dan hati kita, sampai kita mengatakan tidak perlu merasa, tidak perlu adanya Tuhan. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Rasa tidak butuh firman Tuhan, rasa tidak butuh Allah itu yang sudah menyelamatkan dia. Akibat fatal. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Ya, jika sore malam hari Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita bisa menerima firman yang diilhamkan ini, untuk mengoreksi, untuk menegur kita. Itulah firman pengajaran yang keras, itulah firman yang hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, untuk menusuk hati yang gelap, pikiran yang sia-sia, untuk supaya kita diterangi firman Allah, dan kita bisa kembali kepada Tuhan, dan dibenarkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, sampai dia datang untuk menyempurnakan kehidupan kita. Ini buatku, buat kita semua di hari-hari ini. Kita sangat membutuhkan ketika bagaimana ular naga, setan iblis dengan antek-anteknya dia menggunakan cara untuk menghancurkan itu dengan roh kenajisannya itu. Maka dari pihak kita harus ambil keputusan yang tepat untuk kita menerima firman yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga, yang sanggup mengoreksi isi hati kita yang penuh dengan kejahatan dan kenajisan. Siapa yang bisa kalau bukan Allah di dalam firman? Ya. Kita akhiri ya dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini ayat yang tidak asing buat kita. Ya, tapi biar kita simak sungguh-sungguh. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, begitu luar biasa pesan Paulus kepada seorang anak muda yang namanya Timotius ini. Ya, dia berpesan seperti ini. Mulai ayat yang ke-12. Ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Minimal menderita daging ini loh. Kenapa? Sebab daging kita selalu dikekang, ditekan, menderita. Hati batin kita, daging kita ini. Tapi ayat memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Kita lihat di hari-hari ini, disesatkan dan menyesatkan, atau menyesatkan dan disesatkan. Ya. Mereka menyesatkan
dan disesatkan. Tetapi ini kepada kita, nasihat kepada kita. Di satu sisi orang jahat, penipu bertambah jahat, bertambah najis waktu menyesatkan dan disesatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ini penting di hari-hari ini. Artinya tetap berpegang dalam firman. Firman yang mana? Firman pengajaran yang sanggup menyucikan kita. Itu menghadapi roh-roh kejahatan, roh-roh kenajisan ini. Ulah dari ular naga, antikris dan nabi palsu ini yang menyebarkan roh kenajisan itu. Maka dari pihak kita, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jangan kita terima lalu kita lepaskan. Ya, kita terima, kita pegang, dan jangan pernah kita lepaskan lagi. Ya. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Artinya mengingat itu kepada orang yang mengajarkan, kalau itu gembala atau guru atau pendeta siapa. Ya, mengingat artinya mendoakan. Mengingat bukan untuk kita kultuskan, bukan, mendoakan supaya orang yang mengajarkan itu lebih dipakai Tuhan untuk bisa membentangkan firman yang benar ini, yang membuat jemaat yang mendengar itu semakin berpegang kepada kebenaran yang selalu diterima. Ini sudah ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini mengingatkan, Paulus mengingatkan, ya, mengingatkan Timotius, ya, sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman yang diungkap-bukakan itu, firman dalam urapan Roh Kudus itu, ya, memang bermanfaat untuk mengajar. Artinya untuk supaya kita bisa mengerti, bisa membedakan mana yang najis dan mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Mengajar kita untuk kita bisa mengerti, kita bisa memilih. Ya. Berguna, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dikoreksi, ditegur. Jadi firman pengajaran ini sifatnya menegur, mengkoreksi, menyatakan yang salah. Kenapa? Untuk supaya, maksudnya, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan tetap berpegang dalam kebenaran firman Allah. Tidak terpengaruh dengan arus kenajisan ini lewat pengajarannya, lewat apa saja, tidak terpengaruh, dan pikirannya tetap benar, hatinya tidak benar, bukan pikiran yang sia-sia, bukan pikiran yang bodoh, bukan. Ya, puji Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Sehingga kita bisa melihat, kalau ini kita dapatkan, ini kita peroleh di hari-hari ini, dan hanya lewat firman yang dibukakan inilah yang bisa menyatakan kekurangan, yang bisa memperbaiki kelakuan, inilah yang kita butuhkan di hari-hari ini untuk menghadapi ketika setan ini, ular naga itu, iblis, antikris dan nabi palsu, menyebarkan ajaran-ajaran utama dengan roh kenajisannya yang untuk ingin menghancurkan anak Tuhan, gereja Tuhan. Ya, lewat banyak hal tadi katakan, dari perzinahan, lewat perselingkuhan, dusta dan kejahatan semua.
nikah manusia, pergaulan anak-anak bisa dihancurkan oleh roh kenajisan ini. Tapi dari pihak kita ada nasihat tetap berpegang pada kebenaran. Bagaimana ini kita bisa dapatkan? Ini hanya bisa kita dapatkan lewat ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Di gereja kita ada 3 macam ibadah. Ibadah raya, kita di sana dibawa untuk kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Ada ibadah PA semacam ini, kita dibawa untuk kita bersekutu dengan anak Allah. Ya, besok kita ada ibadah doa dan penyembahan, kita dibawa bersekutu dengan Allah Bapa. Allah Tritunggal itu menyatu dalam kita. Dia yang mengayomi kita, Dia yang menjaga melindungi kita, bahkan Dia juga yang memelihara kita. Kalau kita tetap berpegang pada kebenaran yang selalu kita terima dan kita yakini, maka Tuhan itu tidak membiarkan kita jatuh. Karena arus lewat pengajaran, arus pergaulan, arus dunia, sampai yang namanya kenajisan itu. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Jangan keraskan hati, tapi biar kita membuka, menjadi hati yang lunak, membuka hati, memberikan kesempatan untuk firman Allah ini, yang keras dan tajam ini, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menusuk amat dalam, sampai bisa mengetahui isi pikiran dan angan-angan kita. Maksudnya apa? Bukan untuk menghancurkan, untuk memperbaiki, untuk mengobati, sampai kita memiliki kehidupan yang benar, memiliki kehidupan yang suci. Dan ketika Yesus datang yang kedua kali, saya katakan tadi, Dia akan menyempurnakan kehidupan kita, kehidupan gerejanya, untuk dijadikan sempurna seperti Dia sempurna, segambar dan seteladan Allah sendiri, ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri, kita akan terima perjamuan suci. Kita akan melakukan pujian. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Kita akan lakukan pujian dari NR 356. NR 356, terima kasih Yesusku. Haleluya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima
Terima kasih Yesusku. Haleluya. Yesusku, buat anugerah yang kau beri bab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Biar ucapan syukur terima kasih kita haturkan kepada Tuhan yang sudah memperhatikan melawat kita malam hari ini. Anugerah yang kau beri bab hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagimu. Kita tundukkan kepala. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk lawatannya pada malam hari ini. Benar Tuhan, kami hanya bisa mengucapkan syukur dan terima kasih untuk lawatan dan perhatian-Mu pada malam hari ini dan ibadah PA ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan, jika bukan Tuhan lewat firman-Mu, kami pun tidak sanggup untuk menghadapi betapa kencangnya, kerasnya arus kenajisan ini yang coba ingin menghancurkan anak-anak ketebusan-Mu. Namun demikian Tuhan, kembali kami mensyukuri Tuhan, lewat pembukaan firman Allah ini Engkau mengajar kepada kami untuk kami bisa mengerti apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar dan apa yang najis. Dan Engkau juga menyatakan kekurangan, menegur kami dalam nikah, rumah tangga kami, pergaulan kami yang seringkali tidak Tuhan, seringkali kami juga terpengaruh dengan arus kenajisan itu. Namun demikian kami berterima kasih Engkau menyatakan kekurangan kami, Engkau memperbaiki kehidupan kami lewat firman dan urapan Roh Kudus ini, untuk supaya kami kembali menjadi hidup yang benar Tuhan, bersama-sama dengan Engkau disucikan oleh firman-Mu sampai Engkau datang Tuhan untuk menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di hadapan kami Tuhan ada tubuh dan darah-Mu, perjamuan suci ini Tuhan, sebelum kami nikmati. Sekali lagi Tuhan, ampuni kekurangan kesalahan kami yang sudah kami lakukan. Dan sekarang Tuhan, layakkan kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu, untuk bersekutu dengan tubuh darah-Mu, supaya kekuatan ilahi itu nyata dalam hidup kami, dan kami boleh setia kepada Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan persiapkan perjamuan suci ini. Kita persiapkan perjamuan suci ini. Ya, kita siapkan yang sudah mempersiapkan. Mari kita akan sama-sama angkat tubuhnya Tuhan yang lebih tinggi dari kepala. Angkatlah tubuhnya Kristus, tubuh Kristus, ya, tubuhnya Tuhan ini lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Haleluya. Begitu luar biasa Tuhan, lawatan dan jamahan-Mu Tuhan terhadap kami. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Yang sakit, jamah bagian yang sakit. Dalam kelemahan, jamah bagian yang lemah. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Sembahlah Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabaya sak, ya Rabaya Tuhan, ya Rabaya. Haleluya. 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 Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam ibadah PA ini. Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan perjamuan suci menyatu dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu, berkat firman-Mu ini betul-betul termeterai dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada sore malam hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, sudah diberkati Tuhan dan perhatian, mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah. Suatu besok ada ibadah doa dan penyembahan yang dimulai jam 5:30 sore tepat, selaku hari Kamis ibadah doa dan penyembahan. Dilanjutkan nanti hari Minggu tanggal 14 Maret ini merupakan ibadah raya yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat. Dilanjutkan nanti hari Rebu seperti sekarang ini ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Ya, puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan berdoa untuk Oma Mahda Rusun Menanggal yang saat ini sedang diopname di rumah sakit RSI Wonokromo, ya. Ada gangguan di jantungnya, ya, di paru-paru atau di jantung, ya. Kita doakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahteranya, ya, tidak ya terjadi hal-hal yang diinginkan. Kemarin memang menghubungi saya, biasanya memang peraturan rumah sakit sebelum opnam itu harus diperiksa dulu, harus swab dan semua, dan ternyata saat di swab antigen aku dinyatakan negatif dari virus corona ini, ya, tapi dia tetap harus ya di ruang isolasi jantung, ya kalau nggak salah, ya. Ya itu kita mendoakan, ya, kita mendoakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan dalam usia yang lanjut ini, dan keluarga juga diberikan damai sejahtera, ya, untuk bisa merawat ini, ya. Tuhan kiranya menolong juga kepada saudara kita yang lain, Putri Kasim dalam kelemahan tubuh, dan Tuhan juga menjamah Pak Budiono, Pak Bu dalam pemulihan, ya, saya dengar kemarin sudah masuk kantor, sudah sehat, puji Tuhan, ya, juga yang lain-lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Opa Pati juga dalam usia lanjut, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Banyak orang-orang tua kita, Tante Anwaro, juga ada Opa Oma Teguh di Pondok Chandra, ada Oma Non Lumpulio, juga banyak orang-orang tua, ya, tetapi kita bawa kepada Tuhan biar orang-orang tua ini di masa tuanya
tetap berbahagia bersama Tuhan juga bersama keluarga yang ada. Tetap mohon diperhatikan di hari-hari ini, saudaraku ya. Jadi jaga kesehatan, ya tetap kita ya protokol kesehatan menjadi perhatian kita, pakai masker selalu, ya jaga jarak juga selalu cuci tangan, kita hati-hati untuk supaya kita menghindari hal-hal. Ya, kita yakin bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, tetapi kita juga diberikan akal budi untuk juga kita bisa berpikir apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi ini. Kita serahkan kepada Tuhan untuk ibadah-ibadah kita, ya sampai sewaktu-waktu kita merindukan untuk kita bisa beribadah secara tatap muka. Dan proses vaksinasi ini kita juga berdoa, mendoakan supaya kita yang harus divaksinasi dan kita semua nanti akan mendapatkan itu. Kita berdoa supaya Tuhan menolong semuanya. Mari kita akan tundukkan kepala mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih untuk perhatian dan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, sudah memberkati kami, dan sekarang Tuhan sekali lagi meteraikan berkat-Mu, berkat firman Allah dan perjamuan suci ini dalam hati kami dan menjadi iman keyakinan kami untuk kami mempercayakan diri sepenuh kepada Engkau Tuhan dan sekaligus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, hamba berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu, nama-nama yang sudah kami sebutkan, yang sakit, yang opname di rumah sakit, Oma Mahda juga yang dirawat di rumah dalam pemulihan, dalam kelemahan tubuh, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan juga menolong, memberikan pertolongan, memberikan damai di hati mereka. Namun demikian, kuasa kegelapan tetap tidak tinggal diam, dia coba ingin menghancurkan, meruntuhkan iman dari anak-anak-Mu, tapi Engkau lebih kuat dari segala sesuatu termasuk setan, dan itu sebabnya kami perintahkan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu semua, berkat kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan, berkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, yang sudah bekerja pun juga Tuhan tolong, yang merintis pekerjaan baru Tuhan juga memberkati semua, yang bekerja di kota, di desa, di luar kota, sekalipun di luar pulau, sekalipun dimanapun mereka berada, Engkau ada. Engkau senantiasa menyertai, menjaga, melindungi anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari segala yang najis, untuk supaya hidup kami sedang tetap berkenan di hadapan Engkau, tetap hidup dalam kebenaran dan kesucian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami, ajarkan kami untuk menekuni Tuhan, untuk supaya tetap kami berpegang pada ajaran yang selalu kami terima di hari-hari Tuhan, untuk membawa, mempersiapkan kehidupan kami, hidup yang berkenan di hadapan Engkau sampai kami tinggal bersama-sama Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah kami yang sampai hari ini masih dalam sedang tunda atau online Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Kami merindukan Tuhan pada saatnya nanti kami bisa beribadah secara tatap muka kembali, dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi untuk semua, dan Engkau pasti buka jalan untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ya Tuhan, tetap kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah. Tuhan memberkati, menyertai, memberikan kekuatan, hikmat, akal budi untuk pemimpin kami, untuk bisa mengatur Tuhan bangsa kami ini. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari hal yang tidak berkenan. Tapi sebaliknya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami, memberkati bangsa kami semua. Kami tetap yakin, sekali waktu mereka boleh percaya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Sementara kami akan berpisah, satu yang ya Tuhan, Engkau
menolong, memberkati, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.